di bawah. Yang selain bukunya kalian itu tinggal di atas meja buku tulis. Ada buku tulis kan? Iya, ada. Ada yang tidak punya buku tulis? Tidak. Yang tidak hadir hari ini siapa? Salma. Siapa nama lengkapnya? Salma Kilaro. Oh, kenapa ini? Izin. Ada izin kemana? Oh, tentang apa? Mari. Ada yang dibahas kemarin sebelum selesai sholat zuhur. Orang merah-marah. Orang yang? Marah-marah. Itu akhlak mas sama akhlak jadi pembelajaran hari ini itu tentang bagaimana sih kalian memahami dan memahami manfaat akhlak mazmumah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Kalian paham tidak dengan akhlak mazmumah dan mahmudah? Paham? Pertemuan hari ini itu tentang kita akan menjawab pertanyaan, tapi kita akan nonton video dulu. Nonton video, terus kalian akan diberi permasalahan tentang satu kasus yang akan kalian selesaikan. Akhlak mazmumah itu apa sih? Akhlak yang buruk. Kalian taunya akhlak yang buruk itu apa? Salah satunya deh. Mencuri. Bullying itu masuknya di akhlak mazmumah atau mahmudah? Mazmumah. Kalian pernah lihat orang dibully enggak? Terus gimana tanggapan kalian soal itu? Hati Allah, kasihan. Terus kalian tidak ada niat menolong? Terus kalian tahu? Iya. Atau kalian pernah jadi seorang pembuli? Tidak. Ada yang pernah jadi pembuli? Tidak. Atau yang jadi korban ada? Siapa? Orang Makfira dibully. Siapa yang bully Makfira? Jangan. Oke, kita nonton satu video ini. Terus saya akan beri kalian permasalahan. Ini gambaran dari seorang pembuli. Jangan pernah lagi membuli orang lain, baik itu dengan kata-kata atau fisik, karena Allah melarang keras orang yang berbuat zalim. Bersyukurlah, karena Allah masih menunda balasannya. Itu artinya kamu masih diberi kesempatan untuk memperhatinya. Ya Allah, aku sadar, tolong lepaskan aku dari genggaman. Tak minta maaf ya, aku janji tidak akan mengolok-olok atau bersikap kasar lagi. Janganlah kamu mengulang Allah benar apa yang
kelompok di situ, kelompok 2 di sini, nanti 3 saya gabung lagi, kelompok 3-nya di situ. Oke? Paham? Ya. Oke, silakan. Oke. Dari satu kelompok itu ada satu lembar yang akan saya kasih dengan masalah yang berbeda. Jadi kalian buat jawabannya kalian masing-masing per kelompok. Jadi tidak ada yang sama ya. Ada di sini saya suruh buat kalian slogan. Slogan itu tidak ada yang sama. Saya akan tag satu kelompok itu beda-beda slogan harus. Terus jawab pertanyaannya mungkin saya beri 15 atau 10 menit. Kalian cari jawabannya. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil kalian. Paham? Ada pertanyaan? Oke, saya kasih dulu ya. Satu mana? Ini siapa? Menentukan siapa itu kalian cari jawabannya, terus kalian tulis di bawah. Kelompok 1 ada berapa? Oke, jadi gini, kalian itu jawab di bawahnya aja atau di kertas satunya lagi. Kalian ambil kertas, dikasih sendiri kertas jawabannya, atau kalian mau tulis di situ juga tidak masalah. Paham? Oke, silahkan dikerjakan, saya kasih 10 menit. Ini nama presentasi. Sama dia. Nah, tolong mulai presentasi. Presentasinya mau dimulai dari kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 1 aja ya. Kelompok 1 silakan maju di depan. Ayo. Semuanya semua. Ayo. Waktu semua.
pelaku bullying. Menurunkan konseling untuk memahami dampak tindakan mereka dan belajar untuk menyelesaikan konflik secara damai. 3. Dukungan teman sebaya membangun dukungan dari teman sebaya yang positif dan bisa membantu kalian merasa lebih aman dan percaya diri untuk melawan bullying. Oke, itu solusi dan jenis bullying yang dialami oleh Tony. Dari kalian, ada yang mau bertanya? Oke, ya, ada ibu ada? Oke, dipersilakan. Satu orang saja. Ayo. Bagaimana cara membantu percaya diri korban bullying? Jadi dia bertanya, bagaimana sih membangkitkan kepercayaan diri dari korban bullying? Oke? Dengarkan dan validasi perasaan. 1. Dengarkan dan validasi perasaan mereka. 2. Bantu mereka mengidentifikasi kekuatan. 3. Dorong mereka untuk berbicara tentang pengalaman. 4. Bantu mereka mengembangkan keterampilan coping. 5. Dukung mereka dalam mencari bantuan profesional. 6. Bantu mereka membangun jaringan dukungan. 7. Dorong mereka untuk melakukan aktivitas yang mereka sukai. 8. Bantu mereka mempraktikkan afirmasi positif. Oke. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Bersama lawan bullying, ciptakan sekolah yang ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Raka adalah siswa yang pendiam dan pandai dalam pelajaran. Namun karena suaranya agak serak dan logat bicaranya berbeda, teman-temannya sering mengejeknya. Si serak-serak becek. Setiap hari Raka harus mendengar ejekan seperti itu. Ia mulai menarik diri, enggan menjawab pertanyaan guru, dan merasa cemas setiap kali masuk sekolah. Akhirnya berdampak pada nilainya yang mulai menurun drastis. Pertanyaan pertama, apa jenis bullying yang dialami oleh Raka? Jawabannya yaitu bullying verbal. Pertanyaan kedua, apa solusi dari tindakan bullying tersebut? Solusi untuk tindakan bullying tersebut yaitu Raka perlu memberanikan diri untuk berbicara kepada orang yang dia percaya seperti guru, orang tua, atau konselor sekolah mengenai bullying yang dialaminya. Teman-teman Raka yang lain dapat memberikan dukungan moral dan membantu Raka untuk merasa lebih percaya diri. Pertanyaan ketiga, buatlah slogan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Saya ada. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah sebutkan satu bullying verbal. Bagaimana cara membuat lingkungan sekolah yang aman dan nyaman tanpa bullying? Sebutkan contoh bullying verbal. Yang pertama yaitu mengolok-olok, mengejek, mengancam, menuduh, memfitnah, menyebarkan rumor, berkata-kata, dan memberikan komentar negatif tentang